Hikayat Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang pemalas. Ia hanya memamerkan wajah cantiknya dan sama sekali tidak mau membantu sang ibu mencari uang di sawah. Setiap kali ibunya mengajak bekerja di sawah, Darmi pun selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak mau, aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan melihatku, Nak? Tidak, ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajahmu yang sudah keriput itu. Mendengar jawaban Darmi, dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk beli alat-alat kecantikan. Mana uang upah itu, Ibu? Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi bedakku sudah habis. Aku harus beli yang baru. Kamu memang anak tidak tahu diri, tahunya menghabiskan uang tapi tidak mau bekerja. Walaupun kesal dan marah, sang ibu tetap memberikan uang upahnya pada Darmi. Pada suatu hari, sang ibu hendak ke pasar dan Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, ibunya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud. Kemudian, ibunya mengajak Darmi agar ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu. Tapi, ibu tak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak. Aku mau ikut ke pasar, tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, Nak? Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini orang tua kandungmu? Ibu seharusnya mengaca. Lihat wajah itu yang sudah keriput dengan pakaian yang sangat kotor itu. Aku malu punya ibu yang berantakan seperti itu. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa sebuah keranjang. Walaupun mereka adalah anak dan ibu, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung sebelah. Darmi, mau kemana kamu? Ke pasar. Lalu, siapakah orang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tentu saja bukan ibuku. Dia adalah pembantuku. Seperti disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Namun, ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Jawaban Darmi tentu membuat ibunya semakin sedih dan sakit hati. Tetapi, sang ibu masih kuat untuk menahan rasa sedihnya. Akhirnya, sang ibu berhenti dan duduk di tepi jalan. Kenapa berhenti, Bu? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja terdiam tidak menjawab pertanyaannya. Darmi melihat mulut ibunya yang berbicara perlahan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Ibu sedang apa? Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Namun, ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka.
Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Kemudian secara perlahan kaki Darmi berubah keras dan menjadi sebuah batu. Darmi pun mulai panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Maafkan Darmi, maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Namun, apa yang akan dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan namun pasti, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Cuaca kembali terang seperti semula. Namun, seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian dikenal sebagai batu menangis.